bertanya terlebih dahulu ya Bante, mengenai ini Bante, tadi mengenai Dhamma Wicayo, kan penyelidikan sampai terlampaui. Boleh didetilkan nggak Bante dalam bentuk contoh yang dimaksud dengan penyelidikan sampai terlampaui itu bagaimana Bante? Anumodana Bante. Contohnya ya, baik. Dhamma Wicayo, penyelidikan artinya kita memperhatikan. Jadi misalnya muncul ketika kita perhatian tubuh, aktif tubuh, kan kita sebenarnya mau memperhatikan tubuh ini, itu termasuk di dalam proses perhatian. Lalu ketika muncul misalnya hambatan pikiran, banyak pikiran, ngantuk, bosan itu, lalu kita dengan perut kempes, dada busung itu sebenarnya dalam proses untuk melenyapin dia. Nah, itulah disebut Dhamma Wicayo. Kalau dia muncul sakit, lalu kita fokus irama sakitnya. Nah, ketika kita perhatikan irama sakit, walaupun ada yang sampai berjam-jam baru bisa selesai, ya nggak usah, nggak apa-apa, jangan takut. Karena dia bisa muncul sampai berjam-jam itu karena fisik kamu memang lagi parah. Tapi dia mau sembuhin Anda. Nah, ketika kita amati irama sakitnya itu, kita tahu dia muncul, kita tahu berlangsung, dan kita tahu lenyap, itulah disebut Dhamma Wicayo. Nah, demikian seperti itu. Tapi kalau bagi orang yang nggak pernah datang vipassana, apalagi orang yang manja, ketika muncul sakit tidak pernah mau mengamati sakit, ya mana bisa tahu itu Dhamma Wicayo. Tentunya orang itu tidak bisa terbebas dari penyakit dia itu sendiri. Tapi bagi orang yang berani, maka Sang Buddha itu, ajaran Sang Buddha itu, Dhamma itu harus orang yang berani. Berani apa? Berani berjuang, berani melihat proses-proses Dhamma Wicayo itu. Tapi bagi orang yang manja, ketika sakit langsung robek kaki, ketika banyak pikiran lari ke dengan pelampiasan lain, itu bukan seorang yang pemeditator yang berani. Dia itu seorang sebenarnya lemah sekali. Dan dia pasti tidak mengerti tentang proses itu. Orang yang mengerti kualitas kesadaran lebih penting dibandingkan pikiran, dia harusnya tidak lari dari proses Dhamma Wicayo itu. Tapi banyak orang tidak bisa melewati Dhamma Wicayo ini. Tapi banyak orang juga bisa lewati Dhamma Wicayo dengan baik, sehingga dia dapat manfaat. Jadi seperti ibarat Sang Buddha mengatakan, hujan merata, tergantung orang yang bisa menampung airnya. Kalau orang bisa nampungnya banyak, dia dapat banyak. Tapi bagi orang yang bisa nampungnya sedikit, ya dia dapat sedikit. Ada yang nggak nampung, malah terlewatkan. Jadi tergantung ke masing-masing orang ya. Ini Dhamma Wicayo. Demikian jawaban Bante. Ya Bante. Jadi mungkin ini setelah penyelidikan ini, maksudnya sakit ini bisa kita terlampaui, itu ada hubungannya dengan ke mental juga ya Bante ya? Otomatis ya, mental itu kita juga jauh lebih baik jadinya Bante ya? Ya, mental itu sangat luas ya. Mental itu sangat luas. Mental itu menyangkut pikiran itu termasuk mental. Kualitas kesadaran juga termasuk mental. Jadi ya sangat luas, tapi yang jelas khususnya itu dia kesadaran pasti meningkat sebenarnya. Jadi bukan pikiran yang meningkat. Kalau pikiran meningkat, kalau enam indranya selalu terbuka, tidak mau memberi waktu untuk praktek. Selalu manja-manja dengan penuh alasan, inilah, itulah, dan sebagainya, dengan alasan kesibukan, sehingga dia tidak ada waktu. Memang sangat sulit. Itu tergantung orang. Padahal selalu mengatakan kepada siapapun yang datang ke sini, sediakanlah waktu yang panjang. Semua keberhasilan itu bukan di tangan Bante, tapi ada di tangan Anda. Terserah Anda mau terusin silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Toh juga saya cuma hanya memperkenalkan, memberi kesempatan, memfasilitasi Anda supaya Anda bisa tekun mendapat manfaat. Setelah mendapat manfaat, Anda bisa memberi kepada orang lain lagi. Nah, inilah tujuan Bante, Dhamma itu sendiri. Demikian, Yuni. Iya. Anumodana Bante, menarik sekali memang Bante ya. Jadi kalau saya pribadi karena sudah merasakan manfaat bimbingan dari Bante ya, memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih Bante. Ya. Jadi memang harus dirasakan gitu ya Bante ya.
Ya, kalau nggak datang, bagaimana bisa buktikan Iya, ehipasikonya nggak ada? benar Bante. Ya, Iya. Jadi maka ada dhamma juga itu Bante harus ya. ehipasiko. Ya, Benar. Arti ehipasiko sesungguhnya ya Bante ya. ya, ya. Iya. Tapi ini Bante di masyarakat ya banyak yang ini Bante. Maksudnya berkonsep itu maksudnya gini. Kalau meditasi itu kenapa harus melihat sakit sampai sebegitu menderitanya gitu loh. Tujuan dari meditasi itu kan sebenarnya supaya menenangkan pikiran, supaya tubuh jadi rileks, bukan malahan menimbulkan penderitaan. Karena kalau duduk terlalu lama ya kan pasti muncul sakit. Nah itu kira-kira tanggapannya gimana ya Bante? Kalau saya Bante kurang setuju kalau duduk lama bisa sakit. Nah, contoh aja Bante duduk lama ya nggak muncul sakit. Karena memang fisik sudah nggak ada sakit. Kalau fisik masih ada sakit, dia akan muncul. Tapi kalau Anda tidak pernah melakukan, Anda kesadaran rendah, fisik udah banyak sakit, udah sarangnya penyakit, karena Anda nggak pernah meditasi, jadi sarang penyakit, ketika datang Anda langsung simpulkan dengan kata-kata itu, maka Anda akan nggak dapat damai itu. Sehingga Anda gugur di dalam meditasi. Oh, kok saya datang ke sini kan mau cari badan yang tenang. Loh, memang benar, tapi Anda datang dari keadaan badan yang sakit-sakit. Bagaimana langsung bisa tenang? Tentu butuh proses untuk membersihkan supaya nanti ke depan badan Anda tenang. Itu maksudnya gitu. Memang kamu mau hindari penderitaan. Sekarang yang disebut penderitaan itu apa? Memiliki penyakit yang di dalam itu penderitaan. Tapi bisa menguras penyakit itu dari dalam. Itu bukan penderitaan. Tapi dia adalah awal untuk menghilangkan penderitaan. Jadi banyak berkonsep yang salah tentang hal meditasi. Jadi meditasi sebenarnya tujuan utamanya adalah mengikis segala kekuatan batin, mencapai kesucian. Tapi bonus sampingnya, dia bisa membersihkan tubuh dulu. Maka Bante selalu mengatakan kepada yogi, omong kosong, kalau tubuh kamu banyak penyakit, bisa capai suci. Nggak bisa. Anda harus badan sehat dulu. Bagaimana menyehatkan? Ya, melihat sakit dulu prosesnya. Jadi tidak semua, kalau Anda mau melihat sakit sampai dia lenyap, karena kita memiliki pengertian. Dengan melihat sakit itu sampai lenyap, dan Anda sudah rasakan ternyata ketika melihat sampai dia lenyap, sesuatu penyakit bisa lenyap, bisa habis, dan sebagainya. Nah, ini perlu ehipasiko sih. Bante, kalau kita selalu merenungkan anatta, anicca, dan dukkha, apakah bisa mencapai nibbana tanpa meditasi, Bante? Oh, ini pengertian salah lagi ya. Anicca, dukkha, anatta harus melalui meditasi melihatnya. Melihat anicca artinya melihat perubahan. Dari muncul, dia berlangsung dan lenyap. Nah, ini disebut anicca. Contoh Anda muncul sakit, Anda dengan tekun, sabar, ya, rajin, Anda menyadari irama sakitnya sampai dia muncul, berlangsungnya, kamu tahu juga semua, dan lenyapnya. Jadi anicca dukkha anatta harus dimulai matangkan anicca dulu. Dengan mematangkan anicca, kesadaran sudah meningkat, nanti Anda bisa kamu memahami apa itu dukkha, yaitu terseret itu. Karena terseret itu sesuatu yang tidak kita sadari, justru kita terseret. Tapi ketika kita sadari dan catat, justru kita bisa melihat anicca-nya. Nah, dari kesimpulan ini nanti kamu akan mengerti, sampai ujungnya kamu akan paham. Ternyata yang kita meditasi ini kita cuma melihat apa? Muncul berlangsungnya loba dosa mohanya aja. Itu doang, nggak ada yang diperlihatkan. Jadi karena kita paham ini, ternyata kita akan paham tentang anatta, yaitu ternyata tidak ada aku yang sakit, tidak ada aku yang banyak pikiran, cuma yang ada muncul, berlangsung, dan lenyap itu. Jadi anicca, dukkha, anatta bukan hanya direnungkan aja, bukan, tapi harus dipraktekkan dengan meditasi. Yaitu mungkin di Johan harus banyak perbaikan pandangan-pandangan yang tidak tepat. Ya, demikian jawabannya, Tuhan.